Hai, selamat pagi Traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas sebab mentari terupdate 2 Juni 2021. Sebab mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. ISG LQ45 ini tutup menguat pada penutupan perdagangan akhir bulan Mei, Senin lalu, dan berhasil melewati level resisten 5.850 dan juga 5.910. Pada hari Selasa, bursa libur hari lahir Pancasila. Penguatan ISG pada hari Senin selain dipicu sentimen suku bunga yang tetap rendah dan optimisme dari pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan akan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua, ini optimisme ini membuat pelaku pasar menjadi optimis akan adanya perbaikan data inflasi di bulan Mei yang dirilis hari ini juga. Data consumer confidence yang naik dan rilisnya market PMI index yang dirilis hari ini akan menjadi perhatian pelaku pasar juga pada hari ini. Di sisi lain, lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri pasca libur lebaran juga masih berpotensi mempengaruhi pergerakan market. Investor asing juga tercatat kembali net buy pada Senin kemarin dan selama seminggu terakhir investor asing net buy 1,51 triliun rupiah dan inflow terbesar dalam saham di Telkom dan juga Bank BRI. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada hari Senin libur juga, dan pada hari Selasa bergerak menguat. Hal ini akibat vaksinasi yang sukses di sana, dan saat ini kurang lebih 50% penduduk Amerika Serikat sudah menerima vaksinasi. Selain itu, penambahan kasus COVID-19 di sana ini hanya sekitar 12.000 orang. Hal ini terendah sejak Maret 2020. Tren yield Treasury AS ini dalam sebulan terakhir juga dalam penurunan, tren penurunan, sehingga hal ini juga meredakan kekhawatiran pelaku pasar akan tingginya inflasi di sana. Selanjutnya, indeks Edo menguat 3,14%, indeks VIX menguat tipis namun masih di bawah level 20, sehingga volatilitas pasar masih terjaga. Indeks DXY melemah tipis dan hal ini berarti dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama, sehingga berpotensi memberikan katalis positif ke pergerakan mata uang utama dunia termasuk juga rupiah. Lalu bursa saham ASEAN dan regional rata-rata bergerak menguat pada Senin dan juga Selasa. Hang Seng dan Shanghai ditutup menguat, namun Nikkei sedikit melemah. Penguatan bursa Cina didukung oleh data Caixin PMI Manufacturing yang ekspansif. Selain itu, kebijakan 3 anak yang akan diterapkan di Cina berdampak pada ekonomi jangka panjangnya. Di samping itu, penerapan lockdown di Malaysia ini diiringi dengan paket stimulus pemerintah Malaysia, sehingga market cenderung mengapresiasi hal tersebut. Selanjutnya update currency and bond yield, USD EDR melemah tipis 0,04%, selanjutnya yield treasury kita menguat, dan US 10 year masih dalam tren penurunan. Hal ini berpotensi sedikit memberikan katalis positif pada penguatan bursa saham, G3 currency rata-rata juga melemah. Lalu update hard and soft commodity, komoditas energi melanjutkan rally-nya seiring pertumbuhan ekonomi global, batu bara naik hampir 3% semalam, sementara komoditas metal mengalami koreksi, nikel, gold, silver, copper, dan juga tin ini melemah. Sementara itu komoditas agri, CPO juga melemah. LWTA dan Brent ini menguat cukup signifikan menjelang pertemuan OPEC. Kenaikan komoditas energi ini dapat berpengaruh positif terhadap pergerakan emiten energi pada hari ini. Selanjutnya update dari tim equity research kami, ada Wijaya Karya. Weton masih membuka laba bersih ini pada kuartal 1 2021 senilai 23 miliar rupiah atau turun 68,1% secara year on year. Meskipun pada level operasional dibukukan negatif yang dikarenakan turunnya pendapatan menjadi 642 miliar rupiah atau turun 45% secara year on year. Sehingga gross profit hanya dibukukan sebesar 1,1 miliar rupiah. Namun dengan adanya keuntungan yang didapat dari impairment of financial instrument, ini sebesar 66,7 miliar rupiah berhasil membuat kinerja keuangan Weton menjadi positif. Selanjutnya ada Wika. Wika membuka laba bersih kuartal 1 2021 ini sebesar 78 miliar rupiah atau turun 21,2% secara year on year yang disokong oleh kekuatan pertumbuhan pada GV dan pemulihan impairment meskipun ada kenaikan pada beban bunga. Di sisi lain pendapatan dilaporkan turun 6,5% secara year on year. Pada RUPS yang digelar pada Jumat lalu, manajemen Wika memutuskan untuk tidak membagikan dividen pada tahun full year 2020. Lalu ada flash result Tower. Pendapatan kuartal 1 2021 ini sebesar 1,96 triliun rupiah untuk Tower, tumbuh 3,5% secara kuartal yang banyak disokong oleh pertumbuhan pendapatan dari bisnis non-Tower. Dengan kontributor terbesar saat ini adalah Excel dan disusul oleh ISAP. Laba bersih kuartal 1 2021 dibukukan turun menjadi 789 miliar rupiah atau turun 14,9% secara kuartal yang dikarenakan adanya kenaikan depresiasi, namun hal ini masih seiring dengan proyeksi kami pada full year 2021. Selanjutnya ada Ciputra.
Insentif di sektor properti seperti DP 0% dan juga PPN, hal ini ditanggung pemerintah ya, terbukti dapat meningkatkan penjualan hunian pengembang properti. Hal itu juga dirasakan oleh CTRA yang sejak insentif PPN DTP diperlakukan pemerintah, mampu meraih marketing sales sebesar 300 miliar rupiah. Dengan asumsi marketing sales stabil di angka 300 miliar rupiah per bulan, maka penjualan CTRA diproyeksikan bisa mencapai hingga 1 triliun rupiah per Mei 2020. Untuk detailnya, beredar bisa download supplementary di official Telegram kami, dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading IDX pada hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas, indikator MACD positif menguat, indikator stokastik netral menguat, dan ISG diprediksi bergerak di rentang 5.850 hingga 6.060. Selanjutnya beberapa saham yang menarik secara teknikal, ada ITMG, rekomendasi trading buy untuk ITMG, trading range di area 12.525 hingga 13.450. Selanjutnya ada AKRA, trading buy untuk AKRA, trading range di area 3.200 sampai 3.280. Selanjutnya ada ADRO, trading buy, trading range di area 1.160 sampai 1.205. Lalu RALS, rekomendasi sell untuk RALS, trading range di area 630 sampai 680. Dan yang terakhir untuk main, rekomendasi sell, trading range di area 845 sampai 890. Untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan beberapa saham, ada CTRA, Bank Mandiri, dan juga ITMG. Kita juga menambahkan 2 saham terbaru yaitu TIMS dan juga UNTR. Rekomendasi buy untuk TIMS dan UNTR. Untuk TIMS target penguatan hingga ke 1935, stop loss di 1385. Lalu untuk UNTR, target price di area 25.000 dan stop loss di area 20.500. Selanjutnya untuk rekomendasi swing trade yang memiliki rentang waktu hold position kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan 3 saham dan 1 saham tambahan, yaitu ERA, Soci, Pegas, dan juga tambahan ADRO. ADRO rekomendasi buy, target price di area 1.260, dan stop loss di area 1.150. Selanjutnya rekomendasi day trade untuk harian pada hari ini, 15 saham, 8 saham rekomendasi buy, dan sisanya rekomendasi sell, diantaranya ada ADRO, ERA, ITMG, AKRA, DOIT, hingga PPRE, dan juga MAIN. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders.